posisi saya sebagai supervisor. Nah, menurut Ibu yang harus saya amati ketika Ibu melakukan kucing nih apa Bu? Selama proses coaching nanti, saya berharap Ibu nanti mengamati kompetensi inti coaching. Yang pertama itu present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi yang ingin saya amati itu yaitu tentang kompetensi inti present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu. Baik. Nah, menurut Ibu kompetensi mana yang sudah Ibu miliki saat ini Ibu? Sebenarnya saya sudah memiliki semua kompetensi inti tersebut, cuman saya masih ada sedikit keraguan dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Nah, jadi pada dasarnya Ibu ini sudah memiliki 3 kompetensi inti ya Bu ya? Iya, benar Bu. Nah, namun Ibu katakan tadi bahwasanya Ibu masih ada keraguan dalam membuat pertanyaan berbobot ini ya Bu ya? Benar. Oke. Saya sangat susah sekali dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot karena masih ada keraguan-keraguan tadi itu Bu, makanya saya agak kesulitan. Oke, berarti jadi gini ya Bu ya, Ibu merasa bahwasannya Ibu ingin meningkatkan kompetensi yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, benar. Oke, artinya nanti saya akan mengamati Ibu selama coaching. Yang akan saya fokuskan berarti yang tentunya akan yang membuat pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya? Iya Bu. Nah, nih kalau misalnya kita nilai nih Bu, sekarang Ibu ini Ibu merasa dari skala 1 sampai 10 Ibu sudah memiliki berapa, di level berapa nih Bu sekarang nih? Skala 1 sampai 10 kalau menurut saya itu berada di urutan ataupun skala 5 Bu. Oke, berarti sekarang Ibu merasa bahwasannya Ibu berada di level 5 nih Bu. Nah, yang Ibu harapkan nanti tentunya akan ada peningkatan kemungkinan ya Bu ya? Iya, benar. Ya, berarti Ibu ingin di level berapa nanti Bu waktu pada saat coaching berlangsung Ibu? Saya harapkan setelah coaching ini adalah progres untuk diri saya sendiri kan Bu. Saya itu pengennya saya itu berada di level 7 atau 8 lah Bu. Oke, baik. Nah, berarti Ibu nih mengharapkan bahwasanya nanti melakukan coaching ada peningkatan begitu ya Bu Iya, ya? benar sekali. Nah, menurut Ibu nih untuk melakukan peningkatan level itu apa yang akan Ibu lakukan Ibu dari yang Ibu katakan tadi dari level 5 ke level 7 atau bahkan ke level 8 Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Yang akan saya lakukan nanti itu yang pertama saya akan mencatat pernyataan dari coachee. Kemudian saya juga akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya tanyakan kepada coachee saya tadi. Baik, berarti tentu yang akan Ibu lakukan persiapannya tentu Ibu akan membuat ataupun mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat coachingnya ya Ibu ya? Ya, itu yang akan saya siapkan. Baik. Menurut Ibu apa indikatornya bahwa Ibu sudah berada di level 7 sampai 8 ini Bu? Indikatornya yaitu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi-potensi diri dari coachee saya. Oke, baik Ibu. Nah, berarti menurut Ibu sudah berada di posisi 7 sampai 8 ketika Ibu sudah berhasil menggali potensi dari si coachee tadi ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Nah, wah. Ini udah hampir jam 2 nih Bu ya? Iya Bu. Nah, karena Ibu akan melakukan coaching. Nanti ketika Ibu melakukan coaching nanti kita langsung saja ke ruangan ya Ibu ya. Nanti coaching Ibu datang
kucingnya ini datang, kemudian saya nanti akan mengikuti dari belakang. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya Bu Herma ya. Ya, makasih Oke, Bu. Terima kasih. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Herma. Waalaikumsalam Bu Suri. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Ini saya lihat Ibu sepertinya lagi santai-santai nih. Bisa saya minta waktunya Bu? Boleh boleh. Apa tuh Bu? Ini permasalahan saya saat ini begini Bu. Saya nih mau ngomong bahwa di kelas saya itu ada sedikit keluhan ya. Siswa saya itu dia beberapa hari ini sering datang terlambat Bu. Sudahlah datang terlambat, sampai di dalam kelas juga motivasi belajarnya itu kurang gitu Bu. Sepertinya dia mengantuk, sudah itu nanti dia usil sama teman-temannya gitu. Jadi itulah permasalahan saya Bu, saat ini yang saya rasakan gitu. Baik. Dalam hal ini tujuan yang ingin Bu Suri capai itu terkait dalam permasalahan itu apa ya Bu? Tujuan saya ya Bu ya, tujuan saya dari permasalahan itu saya ingin siswa saya itu datang ke sekolah itu tepat waktu, tanpa harus saya tegur duluan lah Bu. Jadi dia sadar sendiri. Kita ketahui kan kalau siswa itu datang tepat waktu, dengan kesadaran dia sendiri itu kan lebih nyaman lah gitu daripada perintah dari kita kan. Benar. Jadi tujuan saya tuh ingin siswa saya itu datang tepat waktu, sudah itu di dalam kelas dia semangat dalam belajarnya, termotivasi lah Ibu. Lalu dia tidak usil sama temannya gitu, mendengarkan pelajaran yang saya lakukan di kelas itu dengan semangat, termotivasi, mudah sehingga dia paham lah dengan materi yang saya sampaikan gitu Bu. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kedisiplinan Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu gitu kan, tantangan yang Ibu hadapi dalam menghadapi permasalahan ini apa kira-kira? Tantangan ya Bu ya. Iya. Tantangan itu yang saat ini saya rasakan, saya sepertinya kurang memahami apa sih penyebab siswa saya itu datang terlambat, lalu dia sudahlah datang terlambat, dia tidak termotivasi untuk belajar dengan tenang gitu, mengganggu temannya. Jadi kesulitan saya itu untuk menemukan ini masalah dia ini apa sebenarnya gitu. Nah itu kesulitan saya, tantangan bagi saya. Diri saya tuh kurang bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu untuk mengetahui apa sih penyebab siswa saya itu datang terlambat dan tidak termotivasi. Oke, begini Bu ya, kalau kita buat sebuah ukuran lah gitu Bu ya, dari 1 sampai 10 itu kira-kira posisi diri Ibu sekarang berada di nomor berapa ini kira-kira? Kalau menurut Ibu lah ini. Kalau menurut saya nih Bu, posisi saya pada saat ini di level 6 mungkin Bu ya, karena tadi saya kesulitan dalam mencari solusi bagaimana dan apa penyebab siswa saya tadi ini terlambat. Di level 6 lah Bu. Di level 6 Bu ya. Menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid tersebut bisa mencapai level 10, kalau level 10 bisa Bu? Insya Allah lah Bu ya, saya coba ya. Kalau insya Allah berarti pasti ada usaha kan. Jadi tentunya dalam setiap kemungkinan itu pasti ada usaha. Kira-kira usaha Ibu supaya berada di level 10 ini apa ini? Usaha yang bisa Ibu lakukan lah gitu. Saya mencoba mungkin ya, bagaimana kalau seandainya
berdua saja gitu. Jadi saya akan mencoba memberikan waktu dan ruang agar saya dan siswa saya itu bisa bertemu. Saya pun lebih leluasa mengetahui serta bertanya seperti apa sih sehari-harinya dia di rumah, malamnya dia seperti apa, sehingga dia terlambat datang ke sekolah dan tidak termotivasi gitu Bu. Jadi mungkin saya di sini akan mencoba memberikan waktu dan ruang bercerita secara pribadi antara saya dan siswa saya. Gitu. Luar biasa sekali ya, sepertinya usaha yang akan Ibu Suri lakukan. Itu hal-hal yang untuk kita memahami keadaan murid kita gitu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa melihat Ibu bisa melakukan itu? Kemungkinannya itu apakah Ibu lakukan sendiri atau mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu? Kalau misalnya ada, kira-kira siapa gitu? Sebenarnya saya bisa melakukannya itu sendiri ya Bu ya. Cuma sebagai prosedur kita kan harus memberitahukan kepala sekolah dan teman sejawat lah. Iya. Dengan itu saya merasa mungkin adalah bantuan kira-kira bagaimana cara siswa saya itu bisa fokus ke pelajaran gitu. Jadi saya akan berencana memberitahukan berita ini, kasus ini ke kepala sekolah dulu dan teman sejawat saya gitu. Jadi tetap ya Bu ya, kita berkolaborasi bersama rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah tentunya sebagai yang memiliki wewenang sebenarnya Bu ya. Selanjutnya kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan atau melakukan rencana yang sudah Ibu susun? Untuk tidak memperpanjang waktu-waktu lah, saya pengen siswa saya tuh secepatnya ya Bu ya, secepatnya bisa berubah, datang ke sekolah di tepat waktu. Itu kemungkinan besok saya lakukan langsung Ibu. Wah, besok Bu ya. Memang cepat dan tanggap. Iya, biar secepatnya lah. Iya. Saya pengen mengetahui sebenarnya apa, jangan berlama-lama nanti kan mana tahu ada permasalahan-permasalahan yang harus perlu diperhatikan terhadap siswa saya tuh. Jadi berencana saya ini besok langsung saya konfirmasi ke kepala sekolah dan teman sejawat. Iya benar. Sehingga saya akan melakukan itu, saya akan memberikan waktu dan ruang setelah semua siswa pulang. Jadi saya meminta siswa saya itu untuk bertemu lah sama saya untuk tatap muka berdua saja. Baik. Berarti dapat saya simpulkan di sini atas permasalahan yang Bu Suri hadapi itu nantinya atau besok ya Bu ya. Ya. Ibu akan konsultasi bertemu dengan kepala sekolah beserta dengan rekan sejawat. Setelah itu nanti pas jam pulang sekolah atau jam pulang sekolah tadi ya? Pulang sekolah Bu. Setelah pulang sekolah nanti Ibu akan memanggil anak tersebut untuk berdiskusi, menanyakan permasalahannya lah gitu Iya. Ibu ya. Bagus sekali Ibu. Bu Suri ini udah sepertinya udah di ujung sesi ini ya. Iya Bu. Saya pun udah ada kegiatan lain, saya mau pergi rapat gitu kan. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih nih. Ibu sudah membantu saya meluangkan waktu bagaimana cara mengatasi siswa saya tersebut. Mudah-mudahan lah Ibu ya tidak ada permasalahan ke depannya dan masalah itu selesai. Amin. Saya ucapkan semangat untuk Bu Suri. Ya, Ibu. Terima Semoga kasih. berhasil nih usahanya Ibu ya. Iya. Yuk, saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu tadi sudah selesai ya melakukan kucingnya tadi ya Ibu ya Bu Herma. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan kucing tadi Bu Herma? Alhamdulillah ya Bu ya. Saya merasa lega sekali karena sudah melakukan coaching tadi.
berarti ibu sekarang sudah merasa lega nih sekarang Iya, ya, Bu, ya. benar. Nah, tadinya saat percakapan kita sebelumnya ibu mengatakan bahwa mengajukan pertanyaan berbobot ibu itu berada di level 5 nih, ya Iya. kan Bu. Nah, kemudian ingin ditingkatkan sampai ke level 7 sampai 8 kan Bu. Iya. Nah, di saat melakukan coaching kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah sampai di level berapa kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya percakapan coaching tadi itu saya sudah berada di level 8, Bu. Ya, oke. Bagus. Nah, apa yang membuat Ibu berpikir bahwasanya Ibu sekarang sudah berada di level 8 nih, Bu? Jadi kalau menurut saya sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi diri yang ada dalam coaching tadi. Kemudian dengan adanya pertanyaan-pertanyaan saya itu tadi, coaching saya bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi dari itulah saya berasumsi bahwasanya saya sudah berada di level 8. Oke, baik, berarti seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, bahwasanya Ibu kan sudah dapat menggali permasalahan yang ada pada si kuci Ibu nih. Nah, kemudian Ibu juga sudah membantu si kuci ini untuk menemukan permasalahannya atau mendapatkan solusi dari permasalahannya si kucing ini tadi ya, benar Ibu ya. sekali. Nah, setelah saya mengamati Ibu, menurut saya Ibu sudah berada di posisi 8 nih. Nah, bahkan menurut saya bisa lebih 8 ataupun sampai 8,5 ataupun 9 nih. Insya Allah, Nah, insya ya. Allah. Nah, karena ketika Ibu melakukan coachingnya tadi, saya sudah melihat bahwasanya Ibu sudah mendengar secara aktif, yaitu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang kemudian Ibu dapat menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada si kucing ini, sehingga si kucing ini tahu di mana kesalahan dia ataupun kekurangan dia untuk menyelesaikan permasalahannya si kucing tadi. Iya, Bu, ya. benar. Nah, dengan posisi Ibu yang sekarang nih, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk dalam coach Ibu nih? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan saya rasa masih seputar itu ya Bu ya, seperti menggali seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi pengennya saya dari angka 8 naik sedikit nih, entah seperti yang Ibu bilang tadi, entah 8,5, entah 9, kalau bisa paling 10 gitu kan Bu. Iya, oke, baik. Berarti sekarang nih menurut Ibu masih belum puas nih dari coaching Ibu tadi nih. Ibu masih terus bersemangat, bahwasanya Ibu masih merasa ingin ditingkatkan lagi levelannya yang mengajukan pertanyaan berbobot ini tadi ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu berharap nanti Ibu bisa meningkatkan lagi hingga berada di posisi lebih dari 8,5, 9, bahkan sampai 10 mungkin Iya. ya. Nah, dari ini saya menangkap bahwasanya Ibu ini ada keinginan untuk tetap bagaimana meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Iya. Jadi nanti saya akan merapikan lagi dokumentasi kita untuk sebagai percakapan yang akan Ibu lakukan nantinya. Nanti kita aturlah pertemuannya. Kira-kira mungkin atau 2 bulan atau 3 bulan ke depannya ya Bu ya. Nah, nanti akan saya datang lagi, kemudian kita akan bicarakan lagi nih dari tindak lanjut sehingga nanti Ibu bisa betul-betul naik levelnya tadi. Iya. Levelnya bahkan sampai 9 ataupun 10 yang akan kita harapkan nanti ya Bu ya. Iya, benar sekali. Saya pun berterima kasih nih Bu atas bantuannya, atas saran dari Ibu, sehingga coaching saya kali ini saya merasa sangat cukup puas lah seperti itu. Baik Ibu. Nah, terima kasih banyak juga ya Bu ya
bahwa sore ini ibu sudah meluangkan waktu hingga bisa menyelesaikan kucingnya ibu, kemudian sampai ketemu lagi lah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kemudian nanti kita bisa ketemu di